Kiprah 26 tahun Mahat Al-Zaitun sebagai wujud tanggung jawab kepada negara dan bangsa Indonesia Raya. Ekosistem pendidikan dormitori yang tidak terputus dicontohkan oleh Mahat Al-Zaitun. Al-Zaitun Files kali ini akan memperlihatkan bagaimana proses dari asupan pemakanan fungsional yang disediakan untuk santri serta sivitas Mahat Al-Zaitun lebih kurang 8.000 paket setiap waktu makan dan jeda makan dengan snack atau makanan ringan yang disediakan dilayani oleh petugas manajemen pendidikan Mahat Al-Zaitun. Filosofi You Are What You Eat menjadi salah satu landasan yang penting dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari di Mahat Al-Zaitun. Filosofi ini mengajarkan bahwa apa yang kita konsumsi tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik kita, tetapi juga mempengaruhi kecerdasan, energi, dan bahkan pembentukan karakter. Oleh karena itu, pemilihan makanan yang berkualitas tinggi dan bergizi sangatlah penting dalam mendukung proses belajar, perkembangan, dan pembentukan pribadi yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Di Mahat Al-Zaitun, filosofi ini diterjemahkan dengan serius melalui penyediaan asupan makanan fungsional yang memenuhi kebutuhan gizi para santri dan sivitas akademika. Proses pemasakan di Mahat Al-Zaitun tidak hanya melibatkan bahan makanan yang bergizi, tetapi juga menggunakan alat masak yang mendukung efisiensi, kecepatan, dan kualitas penyajian, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan ribuan porsi pemakanan dapat dipersingkat tanpa mengorbankan kualitas. Dengan pendekatan yang sistematis dan penggunaan alat yang tepat, Mahat Al-Zaitun dapat menyajikan lebih dari 8.000 porsi makanan setiap hari, termasuk makanan utama untuk makan pagi, makan siang, makan malam, ditambah dengan pemberian snack. Assalamualaikum, merdeka! Merdeka! Oh, Pak Andi, selamat datang kembali. Oh, jadi kalau di Mahat Al-Zaitun, salamnya Assalamualaikum Merdeka. Iya. Dan tosnya seperti ini, nggak ada masalah buat kami karena tetap kita bersentuhan. Iya, terima kasih Pak Ahmad sudah mengundang saya. Iya. Tapi Terima kasih. saya perlu perkenalan juga ini. Pak Ahmad di sini sebagai apa, Pak? Oh, iya. Saya di sini sebagai penanggung jawab. Penanggung jawab kitchen Iya. Mahat Al-Zaitun. Mahat Al-Zaitun. Ya, Betul. boleh ya Pak. Nanti perkenalkan kami dengan tim dan semua cara proses pemakanannya. Oh, tentu boleh. Ya. Boleh. Ya, mari Ya, kita Pak. ke dalam gitu. Ini adalah sahabat-sahabat di kitchen. Yang ini Pak Mauludin Johan. Oh, saya Assalamualaikum Merdeka ya. Merdeka. Merdeka. Saya sudah terbiasa sepertinya, padahal baru ketemu ya. Yang ini Bapak Buwono. Pak Buwono sebagai Korlap. Korlap. Assalamualaikum Merdeka Pak. Merdeka. Yang ini Pak Kariman. Pak sebagai Kariman, Petugas lapangan. petugas lapangan. Assalamualaikum Merdeka Pak Kariman. Ya, Ya. terima kasih Pak Ahmad Ya. sebagai penanggung jawab kitchen dan bapak-bapak semua yang sudah memperkenalkan Logius TV untuk meliput proses asupan pemakanan fungsional di Mahat Al-Zaitun yang jumlahnya benar-benar menakjubkan. Sekali pemakanan 8.000 lebih. Ya, terima kasih. Baik. Saya nanti bisa kasih. dijelaskan proses-prosesnya ya. Ya, Pak, kami ingin tahu bagaimana proses memasak asupan pemakanan fungsional di kitchen Mahat Al-Zaitun ini, Pak. Oh iya, baik, akan saya jelaskan. Permulaan beras kita buka. Ya. Ini beras diambil dari gudang dan kilogramnya ini satu karung adalah 50 kilogram. 50 kilogram. Ya. Nah, Jadi ini berasnya dari karung karung langsung
Dibilas. Dibilas. Di tempat ini. Tempat ini. Oh. Ya, betul. Dan ini isinya beras dan Beras air. dan air. Jadi dia berputar. Berputar. Sirkulasinya turun naik. Gitu. Oh, coba saya lihat. Bener nggak ini beras? Nah, coba Pak Bono. Ayo kasih. Oh, ya. Jadi ini yang keluar itu bukan hanya air, Bukan tapi hanya air. beras ya. Ya, betul. Oh, dan ini sampai seperti biasa bening. Bening. Baru pembilasannya selesai. Selesai. Oh, baik. Kalau Gers, ini sesungguhnya bagaimana beras di Mahat Al Zaitun dicuci. Dan ini terbukti memang isinya saluran ini bukan hanya air, melainkan juga ada beras. Ya, betul. Sampai berapa lama prosesnya? Sampai bening airnya. Sampai bening airnya. Ya, itu Oh, diperkirakan 10 menit lah. 10 menit. Baik. Ya, bisa minta tolong Pak. Terus kemudian ini beras, Ya, betul. kan saya lihat baru ada 5 Ya, karung. 5 karung. Yang satu karungnya 50 kilo. 50 kilo. Sesungguhnya Ya. berapa jumlah atau berapa ton atau berapa kilo atau berapa kintal Ya. kebutuhan beras untuk santri dan sivitas di Mahat Al Zaitun, Pak? Dalam satu hari, Ya. Al Zaitun memerlukan 1,8 ton 1,8 ton per hari. per hari. Kalau saya bilang 3 hari berarti 5,4 ton. 5,4 ton. Wow. Betul. Amazing. 5,4 ton per 3 hari asupan pemakanan fungsional dari bahan beras atau yang nantinya menjadi nasi kebutuhan di Mahat Al Zaitun. Seperti itu ya Pak? Ya, betul. Baik. Pak, selanjutnya ajak kami untuk melihat proses beras ini dimasak menjadi tanak. Sangat. Boleh ya Pak? Boleh. Mari kita ke Baik Pak Andi, Ya. tadi setelah kita pencucian Pencucian beras, ini adalah lanjutan menuju proses daripada pemasakan. Oh, ini yang tadi Bapak bilang namanya steam. Steam, Oh, begitu. ya. Mas, silakan. Berapa ukurannya? Silakan. Ya, Cukup Kas- dengan 2 piring saja ya? 2 piring Ukurannya? ukurannya itu sudah terbiasa mereka sehari-hari. Baik. begitu. Ya, silakan dikasih air. Ini sudah sesuai ukuran ya Pak? Sesuai dengan ukuran, ya. Teratur. Ya, diatur, diratakan. Ya, selesai. Tentang air sudah cukup dan tinggal kita selanjutnya adalah menunggu sampai matang. Sampai matang. Oke. Ya, baik. Mari kita tutup. Ini selama berapa jam? 2 jam Steamnya? setengah. 2 jam setengah. Baik, dengan 12 saf ya. 12 sah. 12 saf, 2 tempat, ada 24 berarti. 24 loyang. Satu loyang tadi berapa kira-kira? Berapa gram? 4 kilo. 4 kilo. 4 kilo berarti sekira 1 kintal masuk dalam steam ini. Ya, Ya, jadi seperti itu Pak ya. baik. Terima kasih. Kembali kasih. Bapak. Kami pun terima kasih. Mudah-mudahan tidak kapok. Ya. Kembali lagi. Ya, Terima kasih. baik. Terima kasih. Nanti kan saya akan ke rumah makan dan lain-lain. Oh iya. Saya izin bersamai Oh. Pak Bono ya Pak. Ya, boleh. Boleh. Untuk Pak Bono, bersamai saya. Ya. Silakan. Tempe adalah asupan pemakanan fungsional asli Indonesia yang diproduksi sendiri mandiri oleh Mahat Al Zaitun. Saya cobain lagi ya. Boleh Pak ditunjukkan kepada kami bagaimana prosesnya, pengolahannya seperti apa? Silakan Pak. Oh iya.
Penjelasannya, tempe ini adalah produksi kami, produksi sendiri, dan tempe ini perharinya Ya. ini untuk 2 kali makan siang dan makan sore pakai tempe. Oke. Dan membutuhkan tempe ini 1.800 lonjor 1.800 lonjor per hari. per hari. Istilah kami ini adalah lonjor. Lonjor. Kalau satu lonjor ini kalau di gram ini Ya. 350 gram. 350 gram. Jadi Baik. 3 lonjor ini 1 kilo. Lebih kurang 1 kilo. 1 kilo. Ya. Oh, begitu. Berarti Dan sekira ini tempe kualitasnya bagus. Tandanya bagus. Ini tempenya putih. Putih, merata, dan posturnya padat. Oh. Padat, kepal, teksturnya padat Teksturnya. ya. Baik, baik, baik. padat. Itu bagus. Dan kalau dirajang, Ya. dirajang ini rapi. Nggak patah-patah. Oh, rapi. dirajang tidak pisah. Ah. Itu tandanya Itu tempe tanda tempe bagus. bagus. Ini kualitasnya bagus tempe. Baik. Bahkan ini diiris tipis-tipis juga tidak akan patah-patah. Buat keripik. Bagus. Bagus, nggak patah, nggak pisah ya. Ya. Oh, dan ini buatan Mahat Al-Zaitun. Buatan Mahat Al-Zaitun. Wow. Jadi terlihat bahwa asupan pemakanan fungsional di Mahat Al-Zaitun untuk santri dan sivitas lainnya itu diproduksi sendiri loh. Baik itu beras, tadi kita sudah sama-sama melihat, dan sekarang adalah nabati atau tempe, selain tahu nantinya dibuat, diproduksi di Mahat Al-Zaitun dan terjamin fungsional serta gizinya. Seperti itu ya Pak ya? Ya. Dan baik. tempe ini asli tempe kacang kedelai. Tidak dicampur Tidak dengan dicampur. jagung atau jenis kacang yang lainnya. Oh, Ini asli. oh baik. Makanya bentuknya seperti ini. Makanya ini rasanya enak. Karena Rasanya. bahannya hanya Bahan- kedelai saja. Kedelai aja Tidak asli. dicampur Ini- apapun. Baik. Ya. Baik, baik, baik. Ya, Pak, boleh ditunjukkan ke kami? Ini mesin rajang ya? Ini mesin rajang, ya. Oh, baik. Segala Ini sesuatunya. mesin ini bisa untuk bikin orek, bisa untuk tempe goreng, bahkan bisa juga manjang tipis-tipis gitu. Oh, baik, Untuk mendoan. mendoan. Jadi segala bentuk ya. Mesin rajang ini dibuat memang segala bentuk. Iya, 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 iya. Ya, Pak Bono, bisa ditunjukkan ke kami? Ya, jadi loggers ini adalah mesin perajang tempe atau nabati yang ada di Mahat Al-Zaitun. Segala sesuatu kita lihat tadi, mesin pencuci beras, mesin penanak nasi atau steam, dan inilah mesin perajang tempe yang diberikan nanti kepada santri dan sivitas Mahat Al-Zaitun lainnya. Ya, Ya. Pak Johari, ini sayurnya sangat segar-segar. Dan apakah ini juga hasil dari olahan Mahat Al-Zaitun sendiri? Olahan sini, sekitar sini. Di ada sekitar Mahat Al-Zaitun, Mahat Al-Zaitun. sayur mayurnya dihasilkan. itu. Ya, Dan itu juga Mahat Al-Zaitun sendiri, seperti itu. ya. Ya, Dan sayur ini adalah banyak kegunaannya. ya, Ini namanya sawi putih. sawi putih. Sawi putih ini banyak kegunaannya. Bisa ke sayur bening, ke capcay, Ya. atau ke tumis. Ya. Ini sangat. Dan bagus ya di pencernaan, bagus sekali. Oh, baik. Ya, Dan ini banyak macamnya. Ya. Ini adalah labu parang. labu parang namanya. ya. Waduh. Ada juga terong, Ya. kol, labu siam, wortel gitu. Nah Ya, ini ya, ya, ya. setiap hari kami menggunakan sayur ini bermacam-macam. Karena bisa saja hari ini sayur sop, besoknya misalnya sayur lodeh, ada juga sayur asem, ada juga sayur bening, Ya. sehingga nggak monoton.
sehingga tetap selera santai kami jaga seleranya. Ya. Karena ini sangat penting sekali, setiap makan harus ada sayurannya, Sayurnya. baik makan pagi, siang, dan sore. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Mari teman-teman kita membaca doa sebelum makan bersama-sama. Wahid Senani Salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Asupan makanan fungsional yang disajikan di asrama tidak hanya berfungsi untuk mengisi kebutuhan energi, tetapi juga berperan dalam mendukung pertumbuhan, perkembangan, daya tahan tubuh, serta pembentukan karakter para penghuninya. Pembentukan karakter dan makanan bergizi memiliki korelasi yang erat, meskipun keduanya tampak sebagai dua hal yang berbeda. Kesehatan fisik yang didukung oleh makanan bergizi secara langsung mempengaruhi kesehatan mental dan emosional seseorang, yang pada gilirannya berdampak pada pembentukan karakter. Oleh karena itu, penyusunan menu makanan di asrama harus dilakukan dengan cermat, berdasarkan prinsip-prinsip gizi yang tepat agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi kesehatan para penghuninya. Jadi Pak Adi, setiap makan pagi, siang, sore kita siapkan seperti ini, cuman berbeda-beda. Ya. Nah, saat ini makan pagi kita siapkan nasi, lauknya ayam, nabatinya tempe, pakai sayur dan pakai buah. Oke. Dan juga kita tambahkan bubur kacang hijau. Oh, seperti itu ya kelas sarapan pagi ya? Iya. Oke, baik. Dan buahnya pasti pisang atau Kadang berganti-ganti. diganti-ganti? Iya, kadang di waktu panen mangga kita kasih mangga, di waktu panen buah yang lain kita siapkan Iya. sesuai dengan panenan yang ada. Oh, Iya. oke. Baik. Assalamualaikum Merdeka. Waalaikumsalam Merdeka. Dengan siapa nih? Dengan Dinda, Dinda kelas berapa, Din? kelas 6B01. 6B01. Iya. Dinda, gimana menu makanan pagi ini? Enak. Enak ya? Enak. Enak ya? Selain bermanfaat juga banyak proteinnya. Banyak proteinnya. Terus sekarang Dinda kan selalu ya makan dengan teman-temannya. Ya. Gimana perasaan Dinda makan dengan teman-teman jika berada di Mahat Al-Zaitun? Seru dong. Seru ya? Seneng rasanya. Seneng rasanya. Karena kita sambil makan itu bisa berbagi cerita Berbagi cerita. Iya. Biasanya apa yang diceritakan? tentang kegiatan sehari-hari di sekolah, di asrama, atau kita kalau lagi di kamar kita suka cerita-cerita curhat. Oh, curhat ya. Oke. Terus ini kan ada kacang hijau ya. Ya. Terus ada sayuran. Dinda suka sayuran? Suka dong. Suka sayuran Suka. ya. Di rumah makan sayuran juga? Makan. Makan sayuran. Iya. Nah, sekarang nih kan banyak nih temennya. Ketika Dinda melihat ada temennya yang kurang nafsu makan itu, Dinda biasanya apa yang Dinda katakan ke temannya? Berusaha mengajaknya. Jadi aku kalau dia nggak mau makan, aku selalu bilang gini. Kalau kebiasaan telat makan dan menunda-nunda waktu makan itu nggak baik buat diri kamu. Oh, oke. Setelah itu juga bisa bermasalah lambungnya. Jadi kita di sini kalau melihat teman-teman yang tidak mau makan atau malas makan, setidaknya kita berusaha mengajak, atau kami di sini sering berbagi lauk tambahan. Oh, sering berbagi lauk tambahan ya. Artinya kamu walaupun sekarang baru kelas 6 SD sudah mampu berbagi ya. Terus menu favoritnya apa? Bakso tuna. Bakso tuna. Iya. Oh, pagi ini lagi nggak ada ya. Iya. Seperti apa rasanya bakso tuna? Maksudnya bakso ikan tuna gitu kali ya? Iya. Oke, seperti apa yang kamu bisa jelaskan bakso ikan tuna rasanya? Bakso ikan tuna itu rasanya nggak kalah enak sama bakso-bakso yang lainnya. Ya, terima kasih Dinda. Lanjutkan makannya ya. Kamu siapa namanya? Daniel Kani. Daniel? Kani. Daniel Kani, kelas 6. Kelas 5. Oh, kelas 5. 5 apa? 5B01. 5B01. Ini kok enak banget apa ya? Iya, enak. Sampai habis begini? Iya.
Ini menu favorit? Ya, menu favorit. Menu favorit, pisangnya sudah habis, sayurannya, nasinya tinggal sedikit lagi. Ini tempenya kok nggak dimakan? Terakhiran biasanya. Terakhir biasanya. Oh, aturan makannya seperti itu ya. Ya. Terus ini bubur kacang hijaunya? Ini Oke, udah dimakan duluan ya. Menu favoritnya tadi apa? ayam goreng. Ayam goreng. Ini ayam kecap ya? Oke. Terus apapun yang disediakan oleh Abi di sini, kamu pasti makan ya? Iya, pasti makan. Oke. Apa yang mau diucapkan untuk Syekh Zaitun Sepanji Gumilang? Semoga saya sehat selalu, bisa panjang umurnya, Oke. Ya. Oke. bisa memimpin di sini lebih lama. Oh. Terus ucapan terima kasih? Terima kasih, saya semua makanan yang saya siapkan pasti saya makan. Oke. Salah satu nilai penting yang ingin ditunjukkan oleh Mahat Al Zaitun adalah dedikasi tinggi yang tercermin dalam pelayanan sehari-hari bagi para santri dan sivitas akademika. Salah satunya adalah keberadaan para petugas yang dengan penuh komitmen melayani kebutuhan makan mereka, termasuk dalam mencuci alat makan setelah digunakan. Proses ini dilakukan oleh para petugas yang secara khusus menangani tugas ini, sehingga santri dan sivitas akademika tidak perlu terbebani dengan urusan kebersihan alat makan mereka. Hal ini memberi mereka kesempatan untuk fokus pada kegiatan utama mereka, baik dalam hal pembelajaran maupun pengembangan diri. Saya sedang membersamai Pak Ishak sebagai petugas yang mencuci ompreng para santri dan sivitas Mahat Al Zaitun. Kita lihat bagaimana prosesnya, karena di Mahat Al Zaitun sangat concern dengan kebersihan baik sebelum atau sesudah. Pak, jatah Bapak nih, kalau saya lihat kan ada 4 lokasi nih, 4 layer. Jatah setiap petugas berapa ompreng, Pak? 500. Sekira 500? Ya. Oke, baik Pak, silakan diperlihatkan bagaimana sih Bapak melakukan pembersihan omprengnya. Ini saya coba melihat hasil walaupun belum dibilas. Ini memang terlihat bersih ya. Kalau pernah tahu seperti ini, saya coba dan bener bunyi kret gitu. Dan berarti artinya ini sangat bersih sekali. Kemudian Pak, Iya. dibilas. Iya, dibilas. Ya, oke. Jadi diproses ya Pak ya, Iya. seperti biasa ya. Memang cara mencucinya juga sama ya. Iya. Itu dibilas, terus kemudian proses selanjutnya Pengeringan. saya coba lihat ya Pak. Iya. Izin ya. Iya, iya. Ya. Tadi saya sempat sebelum dibilas. Nah, saat ini setelah dibilas dan sama hasilnya memang kebersihan di Mahat Al Zaitun sangat terjaga sekali. Dedikasi ini menunjukkan bahwa kehidupan berasrama di Mahat Al Zaitun dirancang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kemajuan setiap individu. Ini juga menjadi cerminan nyata dari nilai kebersamaan, saling membantu, dan rasa tanggung jawab yang diterapkan di Mahat Al Zaitun. Sebelum lanjut ke gedung Ali bin Abi Thalib, kami diajak untuk melihat langsung proses pembuatan snack untuk para santri di Mahat Al Zaitun. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Wah. Selamat datang di Madrasah Sanawiyah Az-Zaitun. Terima kasih dengan Gustira. Ustadz Gustira. Selalu ya salamannya seperti ini. Selalu sudah menjadi ciri khas. Sudah menjadi ciri khas. Oke, gimana ini? Bang Nas, Ya, tadi kan kita sudah melihat bagaimana produksi snack. betul. Sekarang kita akan melihat distribusi snack. Pendistribusian snack ya. Dan di sini di gedung Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Iya. Izin ya, kami boleh meliput ya. Baik, dipersilahkan. Ya, terima kasih Ustadz Baik. Gustira.
Assalamualaikum. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Pak Ahmad. Di gedung pembelajaran dan di setiap titik-titik yang ada di Mahat Al-Zaitun. Dan ketika bertemu satu sama lain selalu mengucapkan Assalamualaikum Merdeka. Saya boleh masuk ya? Silakan. Terima kasih. Gedung pembelajaran Ali bin Abi Thalib dengan 5 lantai merupakan gedung pembelajaran Madrasah Sanawiyah Mahat Al-Zaitun yang dirancang untuk mendukung proses pendidikan secara optimal. Di gedung inilah segala aspek pembelajaran termasuk perhatian terhadap kebutuhan fisik santri menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang holistik. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah pemberian snack pada jeda antara makan pagi dan makan siang yang dilakukan oleh para guru. Pemberian snack oleh guru dapat mencerminkan keteladanan dalam kepedulian dan tanggung jawab. Ketika guru terlibat langsung dalam kegiatan ini, mereka tidak hanya memberikan asupan fisik, tetapi juga menunjukkan nilai-nilai kebersamaan, perhatian, dan kasih sayang kepada para santri. Hal ini mengajarkan para santri untuk saling peduli dan berbagi, sekaligus memperkuat hubungan emosional antara guru dan santri. Selain itu, tindakan ini mencerminkan kedisiplinan dan keteraturan yang merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter santri di Mahat Al-Zaitun. Ini Ustadz Jayang. Ustadz, kami mohon izin menyampaikan tentang teknis pembagian snack pada santri Madrasah Sanawiyah Al-Zaitun. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi setelah jeda istirahat anak-anak, kemudian anak-anak dibagikan snack. Nah, teknisnya nanti dari guru memanggil anak-anak, kemudian cuci tangan, dan santri mengambil snack untuk dikonsumsi. Tetap memperhatikan kebersihan tangan ya. Benar sekali. Baik, dan nanti snacknya pakai wadah. Pakai wadah. Pakai wadah. Pakai wadah. Oke, baik. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Dengan siapa? Aufa Iyad Faiz Barik Albara. Aufa Iyad Faiz Barik Albara. Binnya? Bin Firman. Bin Firman, ya. Kamu sudah mendapatkan snack. Menurut Aufa, snacknya enak atau tidak? Enak. 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 Terus apa manfaatnya buat Aufa ketika selama tadi berapa jam sudah menjalankan pembelajaran hari ini? Sekitar 3-4 jam. Sekira 3-4 jam. Ya. Apakah cukup bermanfaat? Sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Biasa snack favoritnya selain roti apa? Bolu. Bolu. Assalamualaikum Merdeka. 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 Waduh, sudah makan snack? Sudah dibagikan ya? Dengan siapa kamu? Zahra. Zahro, kamu? Nispa. Nispa. Buat kamu, snack di saat setelah 3 jam sampai 4 jam pelajaran, terus manajemen pendidikan, manajemen asrama memberikan snack. Menurut kamu seperti apa? Menurut saya itu sangat bermanfaat. Soalnya kita kan sedang belajar. Nah, di saat belajar ini kebetulan kita nggak sembarangan untuk ke kantin membeli jajan. Oke. Ya, jadi makanannya dikasih snack ini lebih terjaga, lebih sehat gitu. Oke. Kamu mau nambahin? Ya, karena juga kita biasanya kan suka lapar, suka iseng. Nah, snack ini nih bisa membantu kita untuk mencegah rasa lapar itu. Oh, oke. Biasanya selain roti, apa lagi yang diberikan oleh pihak manajemen? Biasanya bolu. Bolu. Lebih suka mana? Bolu dan roti? Lebih suka bolu sih. Lebih suka bolu. Masukkan nih buat Pak Bono. Hayalallahu jamatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban. Di Mahat
Al-Zaitun, keberagaman menu makanan menjadi salah satu bentuk perhatian dalam menjaga kualitas gizi dan selera para santri serta sivitas akademika. Setiap harinya, hidangan yang disajikan selalu berganti di setiap waktu makan, baik makan pagi, siang, dan malam, tanpa ada menu yang sama dalam satu hari. Variasi ini dirancang untuk memastikan keseimbangan nutrisi, mencegah kebosanan, serta memberikan pengalaman makan yang lebih beragam dan berkualitas. Dengan sistem ini, setiap individu di Mahat Al-Zaitun mendapatkan asupan makanan yang tidak hanya sehat dan bergizi, tetapi juga kaya akan cita rasa, menjadikan pemakanan sebagai bagian penting dalam mendukung aktivitas harian dan pembelajaran mereka. Nah sekarang kita melihat santri MTS makan siang. Makan di waktu siang. Makan di waktu siang. Oke, baik. Nah di waktu pagi kita udah melihat. Ya. Ya, menunya akan beda dengan pagi. Iya, Namun betul. saat betul. Saya ini melihat memang siang, beda nih. siang pakai tuna balado. Tuna balado. Ikan bakso tuna balado. Oh, bakso tuna balado. Oh, ini bakso ikan tuna. Bakso ikan tuna. Bakso ikan tuna. Oh, ini bakso ikan tuna. Ini bakso ikan tuna. Oke. Dan juga ada nabatinya, ada sayurnya, ada buahnya. Buahnya Saat ini buah jeruk. Ya, yang pagi tadi pisang. Ya. Ya, tempe Terus itu ditambah- harus selalu ada ya? Selalu ada. Selalu Nabati ada. selalu ada. Oh, baik. Kadang tahu nabatinya. Dan baik, juga masih tambahan bubur kacang hijau. Oke. Kalau bubur kacang hijau tadi pagi sama ya? Ya. Siang bubur kacang hijau juga? Ya. Baik. Ya. Terus Ustadz Gustira, kalau melihat antusias mereka ya saat makan di waktu siang, tidak terlihat sih para santri yang tidak mau makan atau makannya itu kurang selera gitu ya. Tapi kalau ada ketika Ustadz pantau piket makan, terus ada santri yang kurang berselera tuh gimana cara menanganinya? Baik, biasanya jika ada santri seperti itu, nanti kita tetap pantau. Jika memang sudah alergi atau apa yang dengan lauk yang disediakan, itu ada menu khusus. Biasanya diajukan terlebih dahulu ke pihak dapur, kitchen. Nah, santri ini misalkan alergi tuna, alergi ikan, alergi telur, nanti kita sampaikan kepada. Jadi di kelas pun ada pendataan. Siapa yang alergi ini, alergi tuna, alergi telur, ada pendataan, baru disediakan menu khusus. Baik. Nah, ngomong-ngomong menu khusus, informasi yang saya dapat, atlet, terus paskibra, terus siapa lagi? Katanya ada menu khusus ya untuk mereka-mereka? Iya, jadi karena kayak paskibra dan atlet itu ada tambahan energi yang dikeluarkan, iya, maka ada tambahan. Ada tambahan lauk. Tambahan Iya, lauk. Ya ikan sama telur, ayam sama telur. Jadi ada tambahan telur. Oh, baik. Tambahan protein. Jadi diperhatikan, lebih diperhatikan ketika atlet dan ada paskibra ya. Iya. Selain paskibra apa lagi ya? Atlet, paskibra, ada lagi yang Sama di itu, baru menu khusus? dua. Baru dua. Iya. Ya, baik. Terima kasih Ustadz Pak Bono. Ya. Hamdan. Ya. Lahap banget kayaknya ini. Iya betul. Gitu ya. Iya. Ini menu favorit. Menu favorit, tapi lebih favorit ayam. Ayam. Ya. Ayamnya digoreng dicabein atau digulet apa? Dicabein. Dicabein. Ya, di balado. Ayam di balado ya. Ya, betul. Oke. Terus menurut Hamdan nih ya, ini kan berarti artinya Ustaz sudah selesai jam pelajaran ya? Ya. Sudah selesai jam pelajaran. Itu kan menguras tenagamu, Ya, menguras betul. pikiranmu gitu kan. Dengan menu yang dihidangkan oleh manajemen pendidikan, menurut Hamdan seperti apa? Menu di sini sangat baik. Ya, karena saya di rumah belum tentu bisa merasakan ikan tuna seperti di sini. Soalnya di sini sering
sering makan ikan tuna. Oh, oke. Ya, yang di luar tuh yang harganya sangat mahal. Sangat mahal ya. ya. Betul. Dan gizinya tahu kan seperti Iya. proteinnya seperti apa ya. Iya, betul. Terus dan lain-lainnya sudah pasti ada di ikan tuna. Ikan tuna pilihan ya. Iya, Iya. pilihan terbaik untuk di sini. Baik. Terus untuk kacang hijaunya sendiri, kamu suka? Suka. Suka ya. Karena di sini ada rasa manis dari gula dan ada rasa segar dari jahenya. Oh, rasa segar juga Iya. dari jahe dan gulanya ya. Iya. Iya. Oke, terima kasih Hamdan. Ya, sama-sama. Satu pertanyaan, tadi kan ngomongin kacang hijau nih. Ya. Tadi saya sempat ngobrol-ngobrol di sebelah sana. Ya. Tentang bahan dari kacang hijau itu sendiri. Ya. Ini benar-benar bahan pilihan. Ya. Maksudnya seperti apa? Jadi kacang hijau itu ada grade 1, grade 2, grade 3. Dilihat dari utuhnya. Nah di sini grade 1. Jadi kacang hijaunya masih utuh. Terus cara masaknya juga nggak sampai, masih agak utuh, sehingga proteinnya nggak hilang. Gulanya buat sendiri? Gula merah, iya. Buat sendiri? Buat sendiri. Oh, oke. Gula putih dan gula merah buat sendiri, dan ada tambahan santan dan jahe. Oh, baik. Bang, tadi kalau kita lihat porsi ya, porsi untuk MI nasinya kita kurangi. Ya. Karena memang santri MI tidak sama dengan sanawiyah atau aliyah. Oke, kebutuhannya ya. Kebutuhan dalam tubuhnya ya. Iya. Oke. Kalau santri MI itu paling 0,06 Oh, baik. kilogram. Kalau madrasah aliyah, kalau nisa 0,08. Madrasah sanawiyah. Sanawiyah. Ya. Kalau Rizal bisa 0,1. Oh, madrasah sanawiyah 0,1. Kalau madrasah sanawiyah Nisa? Nisa 0,09. 0,09. Nggak apa-apa ya, lebih dikit makannya ya. Kenapa, Sa? Karena apa memang Bono? penelitian. Penelitian. Kita cek, oh Nisa ternyata lebih sedikit daripada Rizal. Baik. Terus MI lebih sedikit daripada MTS. Porsi makannya. Oh, baik. Ya. Oke. Wilma, ya. Ini kan makan di waktu siang ya. Tadi sama lah, setelah sudah melewati masa pembelajaran di hari ini. Terus kamu sekarang sedang menikmati asupan pemakanan fungsional yang ada nabati, nasi, porsi nasinya tadi saya lihat Nisa lebih dikit, tapi sudah disampaikan oleh Pak Buwono bahwa memang dibedakan karena ada penelitiannya. Nah, menurut kamu cukup nggak sih porsi yang diberikan oleh manajemen pendidikan ke santri Nisa atau wanita? Sangat cukup. Mungkin kita akan memakan porsi ini lebih dari apa yang kita mau ya. Jadi sebenarnya yaitu memakan porsi masing-masing yang sudah ditandai oleh manajemen kitchennya. Jadi kita sebagai santri yang sudah disajikan, kita akan menghabiskan makanan yang sudah diberi. Oh, oke. Terus kamu ada alergi apa gitu nggak? Oh, tidak ada. Enggak ya. Kalau makanan untuk santri yang ada alergi itu memang dibedakan kan ya? Iya. Nggak harus dipaksakan santri harus makan itu enggak ya? Enggak. Dan itu ada laporan dari ada laporan dari ustadznya. Iya. Dan itu langsung di follow up, langsung ditindaklanjuti. Kan kita ada menu ikan tuna, telur, dan ayam. Nah, ini nggak mungkin semua dia alergi. Nah, kita alergi yang mana nih? Kalau dia alergi ikan, berarti kita sajikan telur atau ayam. Oke, baik. Ustadz Gusira, sebagai ustadz ya, sebagai yang juga alumni di sini, bagaimana melihat perkembangan dan perbedaan saat ustadz masih jadi santri, terus saat ini melihat adik-adik katakan seperti itu, adik-adik santrinya seperti apa, Ustadz? Mungkin perbedaannya di bahan ya Bapak ya. Karena dulu bahan, karena saya tahun 99 mengawali, mungkin masih beli. Nah untuk saat ini Al-Zaitun berkembang, akhirnya untuk bahan-bahannya tuh kita menanam sendiri, kemudian mengolah sendiri, yang akhirnya kita tahu makna makanan sehat itu yang seperti itu, ditanam sendiri, dimasak sendiri, dan dikonsumsi oleh ramai-ramai santri, seperti itu. Ya. Ketika you are what you eat, atau kamu adalah apa yang kamu makan,
Penerapannya oleh Mahat Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang adalah dengan menanam sendiri, memproduksi sendiri sampai kepada penanaman dan peternakan serta perikanan. Semuanya dilakukan secara mandiri sehingga para santri sesungguhnya terjamin kesehatannya dan ada di dalam asupan pemakanan fungsional. Di Mahat Al-Zaitun, sistem pemakanan tidak sekedar berfokus pada penyediaan makanan bergizi, tetapi juga mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dan pengelolaan lingkungan yang ramah. Bahan makanan yang digunakan sebagian besar dihasilkan melalui proses pembudidayaan mandiri dan dikelola dengan standar yang berorientasi pada keberlanjutan. Prinsip bahwa kamu adalah apa yang kamu makan menjadi pijakan utama. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui bagaimana bahan makanan berasal, diproduksi, dan diolah menjadi sajian yang sehat. Di Mahat Al-Zaitun, konsep ini diwujudkan melalui kemandirian yang luar biasa, seperti pembudidayaan ikan patin dengan teknologi biofloc. Selain itu, terdapat istana ayam yang dilengkapi fasilitas pemotongan ayam modern, serta cold storage dengan sistem air blast freezer hingga suhu minus 35 derajat Celcius untuk menjaga kesegaran daging dan membasmi bakteri. Di sektor perikanan, rumah pemotongan ikan menyediakan stok tuna berkualitas tinggi yang didatangkan langsung dari laut dalam wilayah timur Indonesia, menjamin pasokan protein yang sehat dan berkelanjutan. Kebutuhan pokok seperti beras, Mahat Al-Zaitun memanfaatkan silo berkapasitas 1000 ton yang terletak di Istana Beras. Sistem rice milling yang berteknologi canggih mampu mensortir beras dengan sensor warna, memastikan kualitas terbaik untuk konsumsi sehari-hari. Dengan kebutuhan harian mencapai 1,8 ton beras, keberadaan silo ini menjadi bukti nyata kemandirian dalam pengelolaan pangan. Guru memegang peran penting dalam proses pendidikan dan pembentukan karakter santri. Dengan memperhatikan asupan makanan guru, lembaga pendidikan seperti Mahat Al-Zaitun menunjukkan apresiasi dan kepedulian terhadap kesejahteraan guru. Dan dengan asupan makanan yang sehat dan bergizi bagi guru, lembaga pendidikan berkontribusi pada keberhasilan proses belajar mengajar serta menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih efektif dan harmonis. Kita sudah melihat kebersamaan santri yang lagi makan. Nah, untuk saat ini kita melihat ustadz dan ustazah sedang makan sore. Makan sore ya? Ya. Oke, baik. Assalamualaikum, merdeka! Aduh, gabung ya. Kalau tadi saya membersamai santri, sekarang saya ingin membersamai ustadz dan ustazah semua. Ini Pak Adi untuk ustadz. Ya. Untuk makan sore ini kita kasih menu. Yang pertama nasi. Nah ini ada ikan tuna balado. Ada napatinya tempe, sayur dan kerupuk. Serta ada tambahannya bubur kacang hijau. Oh gitu. Kalau saya melihat menunya sih agak beda ya dengan para santri ya. Ya kalau tadi pagi santri ayam ya, lauknya ya. Sekarang ikan tuna ya. Ya. Adapun nabatinya hampir sama dan kacang hijaunya pun sama. Ya. Seperti itu ya. Kalau untuk guru, ustadz atau ustazah, Bapak menyiapkannya sebanyak berapa porsi? Untuk berapa porsi? 500 sampai 600 porsi. 500 sampai dengan 600 porsi. Karena di rumah makan ini juga ada unit lain selain ustadz. Jadi kalau ustadznya sekitar 450 porsi. 450 porsi. Baik, dan memang rumah makannya semua ustadz dan ustazah di tempat ini. Di tempat ini. Ya. Tapi bedanya kalau ustadz dan ustazah itu sore.
Sore, pagi dan sore. Pagi dan sore. Iya. Seperti itu ya. Tadi saya tergelitik sih sesungguhnya ketika saya melihat ini bubur kacang hijau. Kalau tadi pagi bubur kacang hijau untuk santri, terus kita tahu ada sekira 88.000 lebih ya sivitas Mahat dan Pak Buwono harus menyiapkan 8.000 lebih. Nah ini berapa kilo atau berapa ini kacang hijaunya nih? Kalau untuk Civitas Mahat, kita siapkan sekitar 150 kg. 150 kg kacang. Ya, kacang hijau. Kacang hijau. Oke. Terus berarti artinya ketika ada menu tambahan yaitu bubur kacang hijau 150 kilo selalu buatnya ya? Selalu bikinnya. Oke. Dan itu apa sih yang ingin disampaikan tunjuk ajar dari Syekh Zaitun Syekh Panji Gumilang tentang menu-menu ini? Saya menyampaikan bahwa yang pertama bahwa makanan yang baik atau makanan yang halal itu adalah kemandirian pangan. Kemandirian pangannya. Jadi dari mulai awal penanaman sampai masuk ke sajian itu mandiri. Oh, dan diketahui. Dan diketahui. Baik. Nah, untuk makanan-makanan ini sangat diperhatikan Syekh dari mulai bahan nasinya ya sampai ke bahan lauknya. Ikan tuna pun ini ikan tuna belinya langsung utuhan ya. Jadi enggak potongan ya, jadi lebih higienis dan lebih bagus. Terus untuk tempenya kita produksi sendiri. Oke. Untuk sayurnya juga sebagian produksi sendiri. Ya. Sebentar, Pak Buwono. Pak, ini Ustadz lagi makan, kita ganggu nggak apa-apa ya? Oh, silakan. Kebetulan nih, dan saya tertarik melihat Ustadz Ustazah sekarang sore hari. Pernah tahu nggak kenapa jam makan itu dari pagi dan sore saja, tidak siang hari atau tidak pagi dan siang, tapi melainkan pagi dan sore hari? Kenapa, Ustaz? Ya, yang pertama adalah menindaklanjuti program Topo Broto. Itu memang kita diberikan jatah makan pagi dan sore. Yang kedua, bahwa memang aktivitas kita itu full di pagi hari sampai sore hari. Pagi, siang, sore itu kita full. Pagi kita diberi sarapan, makan pagi, kemudian kita full di sekolah. Kita baru selesai itu jam 13.40. Baik. 14.30 setelah itu kita ada kegiatan ekstrakurikuler, kemudian ada kegiatan istimewa MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Biasanya kita selesaikan itu di jam 16.00. Maka waktu yang diberikan oleh kantin ya pas aktivitas kita selesai kita makan untuk menuju aktivitas berikutnya di asrama. Ya, gini, saya melihat kegiatan itu padat ya, padat sekali. Kemudian secara otomatis itu menguras tenaga. Betul. Ketika melihat menu seperti ini, ya di sore hari ini ada kacang hijau, ada ikan, terus nasi, sayur dan lain-lain. Apa yang ingin Ustadz sampaikan kepada masyarakat tentang menu di Mahat Al-Zaitun khususnya untuk Ustadz dan Ustazahnya? Iya, alhamdulillah itu yang pertama kita syukuri bahwa pemakanan yang kita dapatkan itu memenuhi unsur makan yang baik, halal dan juga bergizi. Jadi apa yang kita makan ini memenuhi kalori yang kita butuhkan untuk aktivitas kita. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada serat, bahkan ini ada tambahan kacang hijau. Luar biasa. Alhamdulillah untuk bisa memenuhi dan mensupport aktivitas kita. Ya, dormitori tidak boleh terputus. Salah satunya adalah Ustadz, Ustazah atau guru atau pendidik itu pun diperhatikan oleh manajemen lembaga atau ekosistem pendidikan itu tersebut. Nah, ketika Ustadz dan Ustazah atau pendidik di sini
dilayani tanda petik oleh pihak manajemen ekosistem pendidikan, apa yang Ustadz ingin sampaikan tentang keseharian dari menu yang diberikan oleh manajemen ekosistem pendidikan? Ya, hal yang perlu kita sampaikan adalah bahwa kami sebagai guru adalah orang yang melaksanakan pendidikan untuk generasi Indonesia hadapan. Maka apa yang kami lakukan ini harus benar-benar mencerminkan bahwa kita seorang guru, pendidik, pembimbing. Kegiatan kita di sekolah itu tidak berhenti ketika kita di rumah makan ini, maka akan berkesinambungan di asrama. Maka support yang sudah diberikan oleh Syekh Al-Zaitun, ya, para pemegang kebijakan di ekosistem pendidikan ini luar biasa dalam mensupport kita, sehingga kita harus bisa menunjukkan apa kiprah terbaik kita setelah ini. Ya, artinya ada timbal baliknya. Betul. Ini baru dari sisi pemakanan yang diberikan oleh pihak manajemen pendidikan Mahat Al-Zaitun. Betul. Ya. Kemudian tadi saya sempat pagi ya membersamai para santri sarapan pagi. Menunya hampir sama, Ustaz. Ya, menunya hampir sama. Nah, bedanya hanya kalau untuk pendidiknya atau ustazah ikan tuna. Iya. Kalau santri tadi ayam. Nah, ketika para santri tadi sudah kita sama-sama lihat, apa yang ingin Ustadz sampaikan juga kepada kita semua tentang menunya disamakan gitu loh. Cuma bedanya ada ikan dan ayam mungkin hari ini, besok bisa jadi sama. Berbalik, ya. Oke. Gimana Ustaz? Di sini terlihat bahwa kebersamaan, keadilan, support system itu sangat jelas bahwa semua elemen pendidikan, peserta didik, pamong didik, guru, semua disupport untuk memberikan the best activity mereka, begitu. Sehingga ketika mereka sudah dapatkan sesuatu untuk mensupport tubuhnya, mereka kan benar-benar fokus untuk mengerjakan apa yang harus dia lakukan. Untuk pelajar, mereka fokus belajar. Guru fokus membimbing, memberikan pendidikan, pengajaran, begitu. Sehingga dua elemen itu tidak terputus. Kegiatan belajar mengajar yang mengaitkan kegiatan belajar santri dan kegiatan mengajar guru ini satu padu. Begitu. Ya, terakhir Ustadz, tunjuk ajar yang diarahkan oleh Syekh Panji Gumilang dalam tanda petik bagaimana sih mencontohkan atau membersamai ketika di meja makan bersama Ustadz dan Ustazah. Silakan. Ya. Tunjuk ajar yang diberikan ini alhamdulillah kita pahami bahwa makanlah dengan teratur, dengan baik. Kita harus bersama, tidak sendiri-sendiri. Bahwa kita dalam satu kebersamaan, dalam satu ekosistem pendidikan, maka makan harus tertib. Ini biasanya terjadi juga dengan santri. Santri yang satu kamar bersama makan bersama-sama. Ada membagi nasinya, membagi lauknya, membagi sayurnya, membagi hal-hal yang lainnya. Begitupun guru, kita lihat semuanya sama dengan porsi yang sama, nasi, ada ikan, tempe, sayur, kerupuk, dan lainnya. Nah, artinya adalah bahwa tunjuk ajar yang diberikan oleh beliau ini mengajarkan kita keadilan, makan yang sudah disiapkan, dan hargai seluruh makanan. Jangan sampai tidak habis. Karena apa? Ini adalah rasa syukur kita sudah diberikan support system untuk keberlangsungan itu. Ya. Terima kasih Ustaz. Terima kasih sama-sama. Ya. Pak Bono,
tadi saya udah ngobrol bahwa memang apa yang dihidangkan setiap harinya itu sangat memenuhi kebutuhan dari aktivitas yang memang sangat tinggi. Betul ya Ustadz ya? Ya, silakan. Dengan penyediaan makanan yang sehat dan bergizi pada waktu yang tepat, penghuni asrama dilatih untuk makan sesuai kebutuhan tubuh dan tidak terburu-buru. Kebiasaan ini penting karena pola makan yang teratur dan penuh kesadaran tidak hanya berdampak positif bagi kesehatan fisik, tetapi juga membentuk disiplin dan penghormatan terhadap proses makanan. Waktu makan di malam hari bersama dengan santri Alia Mahat Al Zaitun menjadi penutup bagi tim Lok News TV. Membangun budaya, peradaban, serta gerakan adalah kombinasi antara visi jangka panjang, tindakan nyata, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan visi yang kuat, nilai-nilai yang mendasar, dan implementasi yang konsisten, sebuah gerakan mampu menciptakan dampak besar dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat. Syekh Al Zaitun, Syekh Panji Gumilang telah mewujudkan hal tersebut melalui pendirian Mahat Al Zaitun, sebuah lembaga pendidikan yang dirancang untuk menjadi ekosistem pendidikan yang holistik, mandiri, dan terintegrasi. Mahat Al Zaitun tidak hanya sekedar lembaga pendidikan, tetapi juga sebuah pusat peradaban yang menanamkan nilai-nilai luhur, membangun karakter, dan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung. Kehidupan berasrama di Mahat Al Zaitun memberikan pembelajaran yang komprehensif bagi para santri, di mana mereka tidak hanya belajar secara akademik, tetapi juga bagaimana hidup berdampingan, membangun kemandirian, dan menghargai nilai-nilai kerjasama. Mari kita membaca doa sebelum makan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Allahumma barik lana. Fima razaqtana. Fima razaqtana. Wa qina azabannar. Wa qina azabannar. Gerakan besar yang dimulai oleh Syekh Panji Gumilang ini menjadi teladan nyata bagaimana visi besar, keberanian untuk bertindak, dan kolaborasi lintas sektor dapat menciptakan budaya dan peradaban baru. Mahat Al Zaitun bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi sebuah gerakan yang menunjukkan bagaimana pendidikan dapat menjadi motor utama perubahan masyarakat. Dengan sistem pendidikan berbasis asrama yang terintegrasi, Mahat Al Zaitun tidak hanya mencetak generasi yang sehat, cerdas, dan manusiawi, serta berkarakter, tetapi juga menciptakan ekosistem pendidikan yang menjadi contoh bagi dunia. Kang Nas, tadi kita sudah memperlihatkan di waktu makan pagi, makan siang, dan snack, distribusi snack. Nah, ini saya perlihatkan waktu makan malam. Nah, ada saat ini telur balado, ada nabati, orek tempe, kita variasi menunya, sayur, dan buah. Serta ada bubur kacang hijau. Porsinya sama? Porsinya sama. Cuman untuk kayak tadi Madrasah Sanawiyah, untuk Risa lebih sedikit. Ya, untuk Rizalnya tadi lebih banyak porsinya. Oh, bener ya. Jadi yang Nisa katanya lebih sedikit porsinya. Ya, dan semua itu sudah diatur oleh Pak Wono. Jadi ada aturannya ya? Ya. Seperti itu ya? Karena dari keseharian anak-anak ini makan, kita bisa melihat kalau Nisa itu ternyata lebih sedikit makannya. Oh. Surat 31. Surat Al-Araf ayat 31 seperti apa bunyinya? Kulu wasrobu innahu minal muslimin. Jadi janganlah kamu makan dan minum berlebihan. Karena Allah sesungguhnya tidak suka kepada orang yang berlebihan. Nah, itu yang disampaikan oleh Syekh bahwa makan secukupnya. Tapi kalau kurang boleh nambah, tapi tidak boleh berlebih. Tidak boleh bersisa. Ya. Jadi artinya berarti selalu ada dasarnya ya. Ketika di Mahat Al Zaitun ini melakukan kebijakan atau keputusan terutama tentang pemakanan seperti itu. Oh, terima kasih Ustazah. Saya jadi paham sekarang. Ternyata kita tidak boleh berlebihan. Kan pembelajarannya itu jamnya panjang tuh. Ini cocok gak sih
Menurut saya ini sangat cocok karena dengan makanan yang telah disediakan itu dapat membantu kami untuk terus bersemangat ketika melaksanakan kegiatan tersebut. Oke. Ya sudah, kalau gitu karena ini closing, boleh dong apa yang ingin kamu ucapkan kepada Syekh Zaitun Syekh Panji Gumilang? Kepada Syekh Zaitun, sehat selalu, semoga panjang umur dan dapat terus membimbing kami semua. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari santri Mahat Al-Zaitun mengucapkan terima kasih banyak kepada Syekh Al-Zaitun yang telah memperhitungkan makan kami dan mempersiapkan segala kebutuhan yang telah disediakan di Mahat Al-Zaitun ini. Semoga Syekh dan keluarga sehat selalu, panjang umur, dan dapat membawa keberkahan bagi Indonesia dan seluruh dunia. Terima kasih. Jadi sekaligus saya mau mengucapkan terima kasih nih kepada salah satu panitianya, yaitu Opmas Mahat Al-Zaitun, karena Lokus TV sudah diperkenankan untuk meliput bahwa gagasan pendidikan dormitori atau gagasan pendidikan berasrama itu tidak boleh terputus, pun termasuk pemakanannya atau asupan pemakanan fungsional. You are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. Ketika liputan Lokus TV membersamai para santri dan sivitas Mahat Al-Zaitun, termasuk di dalamnya Ustadz dan Ustazah, dalam kita ingin melihat, ingin lebih dekat bagaimana ekosistem pendidikan di Mahat Al-Zaitun itu mampu dapat dipersatukan. Dan asupan pemakanan fungsional ini bukan hanya sekedar menghilangkan rasa lapar, namun juga mampu menjadikan kebutuhan tubuh para santri dan sivitas Mahat Al-Zaitun yang jelas kegiatannya sangat tinggi. Kami, Lokus TV, program Al-Zaitun Files, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang karena telah memperkenankan kami untuk meliput, untuk membersamai para santri dari pagi sampai malam hari ini. Juga untuk panitia, diantaranya juga ada Opas dan para guru serta ustazah dan ustadz, dan yang paling penting adalah pengurus dari Kitchen, Pak Bono. Terima kasih karena telah bersamai dari pagi hingga malam hari ini. Tetap di Al-Zaitun Files.